Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Pagi ini kita kembali ke Laboratorium Fisika Instrumentasi. Kita akan melakukan pengambilan data untuk pengukuran ayunan von Waltenhoven. Di sini bahwa perlunya kita mengenal pengukuran ayunan von Waltenhoven ini adalah terkait dengan materi gerak akselerasi, kemudian dia mengalami pengereman, di mana pengereman itu dilakukan oleh gaya magnet. Itu, ya. Jadi pemahaman yang harus Anda kenali di sini adalah ketika benda ini melakukan gerakan, kemudian gerakan itu ada di daerah kemagnetan, maka dia akan bisa berhenti karena adanya pengaruh yang disebut sebagai gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu gaya yang muncul karena ada logam, dia bergerak di daerah medan magnet, sehingga dia dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di dalam kemagnetan tersebut. Nanti bisa Anda pelajari di dalam teori dasarnya yang terkait dengan ini. Yang pasti, ya, bahwa gerakan dari benda ini, ya, itu tanpa, kalau dia bergerak bukan di daerah medan magnet, dia akan bergerak dengan sendirinya, hanya pengaruh dari gaya gravitasi saja. Tapi kalau dia bergeraknya ini masuk di daerah medan magnet, maka gerakan ini akan dipengaruhi. Ketika dia masuk di daerah medan magnet, logam ini akan menjadi bermuatan listrik, yang namanya muatan induksi. Karena ada muatan induksi, maka di daerah atau di dalam logam ini akan muncul yang namanya gaya magnet, yang arahnya selalu melawan penyebabnya. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah gaya gravitasi. Ketika masuk di sini muncul yang namanya gaya magnet, dilawan. Ada gaya akselerasi, ada gaya magnet, saling berlawanan. Nah, ini menyebabkan benda itu semakin besar gaya magnetnya, berarti semakin besar arus induksi yang ada di dalam logam ini. Semakin besarnya arus induksi, maka semakin besar gaya Lorentz-nya. Karena semakin besar gaya Lorentz, maka proses gerakan ini akan semakin cepat berhenti. Ini yang akan Anda pelajari di dalam ayunan von Waltenhoven. Sekarang kita lihat proses pengambilan datanya. Di sini data itu dengan menggunakan dua alat. Yang pertama yang disebut dengan logam bersisir. Logam bersisir itu adalah logam yang bagian atas, ini bisa dicopot ya. Logam bersisirnya dulu. Ini logam bersisirnya. Nah, di sini namanya logam pejal. Sekarang kita pakai yang logam bersisirnya dulu. Ya. Dari logam bersisir ini yang di sini ini adalah perangkat untuk menghasilkan medan magnet. Ini ada kumparan. Dua kumparan ini dihubungkan dengan inti besi. Di dalamnya ini ada inti besi, di mana inti besi ini di bagian atas ini dipotong, ini terpisah pada jarak 1 cm satu dengan lain. Untuk apa jarak 1 cm? Untuk lewatnya medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Nanti kalau magnet itu dibelah kan selalu muncul kutub utara, kutub selatan. Nah, ini garis-garis medan magnetnya inilah nanti yang akan dilewati logam bersisir. Ya. Nah, sekarang kita melakukan pengambilan data waktu ayun daripada permukaan yang bersisir ini dengan tanpa adanya arus masuk ke dalam kumparan. Kita hitung waktunya, berarti dia hanya bekerja dengan menggunakan gaya gravitasi sebagai gaya akselerasinya.
Hitung Mas, berapa sampai berapa lama waktunya ya? 1, 2, 3, stop. Jadi gerakannya murni dari gaya gravitasi. M kali G dikalikan 100, stop. Oke. Nah, kita punya waktu dengan pengukuran dari sekian detik dari yang mulai dari kanan. Sekarang kita lakukan pengukuran ketika medan magnet ini bekerja. Berarti ada arus yang masuk ke dalam kumparan. Kita hitung berapa lama waktu yang bekerja yang dilakukan oleh benda dengan permukaan bersisir ini. Ya. Ada gaya akselerasi dari gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh gaya magnetiknya. Ambil data 1, 2, 3, ya. Siap-siap. 1, 2, 3, stop. Bisa kita lihat berarti ada perbedaan ketika tanpa arus yang masuk ke dalam kumparan dan ketika kumparan itu diberi arus mengalami perbedaan waktu di mana waktu yang ada menjadi lebih kecil. Artinya bahwa di sini bekerja gaya Lorentz sebagai gaya pengereman. Sekarang kita lihat data untuk logam pejal. Dibalik itu. Tanpa arus dulu, kita lihat posisi ini ada di tengah-tengah, di mana luasan daripada inti besi ini adalah sama dengan tadi ketika bekerja untuk permukaan bersisir. Tanpa arus, kita ambil waktunya. Oke, 1, 2, 3, ya. Siap-siap. 1, 2, stop. Waktu yang ditunjukkan bisa Anda lihat di sini. Sekarang kita ambil data dengan menggunakan arus yang masuk ke dalam kumparan. Kita buat sama ukuran arus yang masuk ke dalam kumparan. Kita lihat waktu yang bekerja ketika permukaan logam pejal ini bekerja dengan menggunakan pengaruh gaya magnet. 1, 2, 3, ya. Siap, stop. Itu agak lewat sedikit tadi ya, tapi terlihat jelas di situ ada perbedaan waktu. Jadi kita bisa melihat peran daripada gaya pengereman yang dilakukan oleh gaya magnet yang disebut gaya Lorentz tadi. Satu lagi, ada permukaan yang dilakukan oleh piringan berputar. Dipaskan begini. Piringan berputar ini merupakan prototipe dari bekerjanya KWH meter. Bahwa KWH meter itu juga ditempatkan di antara kumparan-kumparan input dan kumparan-kumparan output yang masuk ke beban. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika piringan berputar ini tanpa dipengaruhi arus yang masuk ke kumparan dan ketika dia dipengaruhi itu bisa terlihat dari perbedaan waktu yang ada. Sekarang kita mulai untuk yang tanpa arus. Ya, ini menghitungnya dari sini ya. Ini diputar, ini menggunakan telunjuk karena pada dasarnya manusia itu gaya yang bekerja pada telunjuk ini relatif sama.
tiap orangnya ya, tiap orang yang bekerja. Makanya kalau masang begini ya udah, kalau satu orang saja. Nah, ini sekarang kita hitung begini caranya, 1, 2. Nah, ya lumayan agak lama berputarnya ya, terbaca. Oke, sekarang menggunakan banyaknya arus bertegangan yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, 1, 2, 3. Relatif singkat. Demikian kalau data itu diukur dengan menggunakan arus yang bekerja pada kumparan dan tanpa arus yang bekerja pada kumparan. Nanti dari data itu yang Anda peroleh, dari data-data yang sudah ditampilkan, nanti tolong dihitung, kemudian Anda simpulkan. Dari 3 permukaan yang dipengaruhi oleh medan magnet tadi, mana yang paling bagus dan apa sebabnya? Oke, selamat bekerja.